Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 275, Grandmaster of Alchemist. Agak sulit untuk mendapatkan gelar, Liang Hong berkata perlahan, namun, memang ada cara untuk mendapatkan gelar itu. Kekesatrian, apakah Liang Hong berbicara tentang tempat itu? Begitu kata-kata Liang Hongshen jatuh, beberapa patriark keluarga aristokrat besar dan mata yang kuat memancarkan warna yang berbeda. Segera, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, mereka semua memiliki ekspresi ketakutan dan kerinduan. Meskipun melihat ekspresi semua orang, tidak sulit untuk menebak apa yang dikatakan Liang Hongshen, atau itu sangat berbahaya, atau tidak akan membuat sebagian dari patriark keluarga aristokrat berusia 1000 tahun cemburu. Namun, Qin Yichen tidak bermaksud untuk tersentak, dia hanya memperhatikan Liang Hongshen dengan tenang, menunggu kata-kata selanjutnya dari yang terakhir. Di kadipaten kami, ada tempat berbahaya yang disebut wilayah peradangan ekstrim. Melihat kulit Qin Yichen, Liang Hong menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan anak itu. Dia menggelengkan kepalanya, perlahan berkata, dalam 3000 tahun yang lalu, meteorit itu jatuh dan langit terbakar, membentuk alam peradangan ekstrim sekarang. Alam peradangan ekstrim, api langit tidak padam, dan juga makhluk yang menakutkan, api. Ketika datang ke Yanmo, bahkan Liang Hongshen dan Yang Kuan terlihat ketakutan di mata mereka. Yanmo hampir mati dan tidak bisa dipadamkan, dan siap untuk terbakar. Terlebih lagi, Yanmo sendiri membawa suhu panas yang tinggi, dan orang biasa bahkan tidak bisa mendekat, apalagi membunuh Yanmo. Namun, dalam 100 tahun, bidang peradangan ekstrim telah menjadi bahaya tersembunyi terbesar dari kadipaten. Sejak saat itu, kadipaten mengumumkan bahwa dengan mematikan api, nilai kontribusi kadipaten dapat diperoleh. Selama nilai kontribusi mencapai 1000, Anda bisa mendapatkan baron. Begitu kata-kata Liang Hongshen jatuh, ada keheningan di aula, hanya suara napas berat yang keluar. Knight, siapa yang tidak menginginkannya? Sama seperti keluarga aristokrat Huyan, tampaknya sejajar dengan keluarga Zhao di wilayah utara, tetapi semua orang tahu bahwa keluarga aristokrat Huyan dan keluarga Zhao tidak ada bandingannya sama sekali. Karena keluarga Zhao memiliki gelar, kadipaten memiliki perlindungan hukum bagi semua bangsawan. Siapapun yang membunuh bangsawan harus membayar nyawa mereka dan bahkan memimpin keluarga Lian. Inilah mengapa Li Gu tidak melakukan apapun dengan Zhao Bowen. Bahkan di antara para bangsawan, mereka harus bebas dari pertanggungjawaban dalam kasus duel sukarela. Kalau tidak, apa perbedaan antara bangsawan dan warga sipil? Itu karena aristokrasi memiliki keistimewaan seperti itu, jadi tidak peduli klan manapun, kekuatan apapun berjuang untuk gelar itu. Inilah mengapa Qin Yichen ingin memenangkan gelar. Perlindungan dan hanya bersifat sementara. Judul adalah jaminan yang paling dapat diandalkan. Tentu saja, tidak mudah untuk memprovokasi pembunuh, sejauh menyangkut unding dan inextinguishable, dan bahkan pembunuh yang baru dikembangkan sebanding dengan ranah spirit realm. Apalagi, membunuh Balrog hanya bisa mendapatkan sedikit nilai kontribusi kadipaten. Ini hanyalah sebuah mimpi untuk membunuh 1000 Balrog. Nenek moyang keluarga Zhao juga sangat beruntung. Ia memperoleh Firebed dan memberikannya kepada kadipaten, yang langsung memperoleh 1000 poin dan dinobatkan sebagai baron. Dewa Api, itulah keberadaan level Raja Bela Diri. Pusat kekuatan Martial King pada dasarnya dapat mendominasi domain, seperti Yang Kuan. Dan ini hanyalah standar untuk mendapatkan gelar kadipaten terendah. Dapat dilihat betapa sulitnya judul ini. Selain itu, bukan untuk mengatakan bahwa seorang spesialis Dao bela diri tingkat Martial King dapat membunuh Raja Api. Jika tidak, Yang Kuan memenangkan gelar sejak lama. Qin Yichen mengetahui keberadaan alam Jian dan juga mengetahui pencerahan, tetapi di kehidupan sebelumnya dia tidak tertarik pada gelar kadipaten, tidak sama sekali, tentu saja dia tidak akan pergi ke tempat alam Jian untuk membuang waktu. Tapi sekarang, kecuali ada pertempuran di kadipaten, jika dia ingin memenangkan gelar kadipaten, dia hanya bisa pergi ke medan perang yang ekstrim. Peradangan,
Qin Yichen sedikit mengernyit. Ini jelas bukan makhluk biasa. Terlebih lagi, dia pertama kali memikirkan meteorit yang jatuh dari langit dengan api langit. Liang Senior, jika dapat menyelesaikan momok kadipaten di area peradangan ekstrim, ksatria seperti apa yang bisa kamu dapatkan? Untuk waktu yang lama, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan bertanya dalam-dalam kepada Shen Lianghong. Petik 2. Liang Hongshan lah yang menyeruput teh dan segera menyemburkan teh dari mulutnya, lalu menatapnya dengan tatapan kaget. Apa-apaan ini? Ketika orang biasa berpikir tentang cara memburu dan membunuh iblis ajaib, setelah orang ini tahu, dia ingin menyelesaikan bahaya tersembunyi dari alam yang sangat mudah terbakar dari akarnya. Semua orang di aula menanggapinya dengan cara yang sama. Namun, melihat Qin Yichen sama sekali bukan lelucon, dia serius. Liang Hongshan perlahan menyingkirkan kesendiriannya di wajahnya, dan kemudian alisnya sedikit mengernyit. Ada yang namanya kadipaten, jika kamu bisa memecahkan api ekstrim, kamu bisa mendapatkan kadipaten. Di pintu keluar ini, semua orang di aula tidak bisa menahan nafas. Duke, gelar yang hanya bisa didapatkan oleh para Founding Fathers. Bahkan jika bangsawan dan bangsawan kerajaan melihat sang Duke, mereka harus memberi hormat 30%, apalagi yang lain. Dan sekarang, kadipaten memiliki adipati, yaitu ahli sejarah yang mewarisi dari masa pendirian. Lalu medan yang luar biasa. Sebuah cahaya melintas di mata Qin Yichen, dan keputusan dibuat. Semua orang diam, melihat mata Qin Yichen, mereka juga penuh dengan keanehan. Orang ini, tidakkah kamu benar-benar ingin berkelahi? Liang Hongshan dan Yang Kuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulutnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin Qin Yichen benar-benar punya solusi. Saya akan menyiapkan sesuatu, beri saya waktu 1 bulan, dan setelah sebulan, saya bosan dengan Liang Senior yang membawa saya ke ranah peradangan ekstrim. Qin Yichen melengkung jauh ke arah Liang Hong. Orang biasa akan membakar racun ketika mereka dekat dengan api. Terlebih lagi, bidang peradangan ekstrim adalah api langit. Begitu Anda terlalu lama berada di bidang peradangan ekstrim, Anda akan mati. Pergi ke alam peradangan ekstrim sama saja dengan putus asa. Ini juga alasan mengapa banyak pasukan tidak dapat mengumpulkan 1000 bola api. Berapa banyak ranah spirit realm dalam satu kekuatan? Daripada mendapatkan gelar yang tidak terjangkau itu, lebih baik menjadi hegemonis dan merasa nyaman. Faktanya, Qin Yichen mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi dia harus pergi. Orang biasa takut akan pembakaran api surga di alam yang sangat berkobar, tetapi dia memiliki sarana untuk menahan diri dari kesulitan. Namun, itu hanya perlu dipersiapkan. Ya, terserah, kalau sudah selesai, datanglah padaku di 1000 mil dan aku akan mengantarmu ke sana. Liang Hongshan menarik napas dalam-dalam, berkata. Belakangan, Liang Hongshan dan Yang Kuan tidak peduli dengan retensi semua orang, dan meninggalkan keluarga Zhao dengan sangat hati-hati. Chapter 276, Grand Master of Alchemist. Setelah keluarga Li datang untuk mengambil resep obat, kamar dagang Velo diberkati oleh bencana. Tidak hanya reputasinya meroket, tetapi juga dengan penghancuran jalan komersial ini, Ye Liangchen dan Zhao Ritian, bersama dengan harga yang sangat rendah, dengan angkuh mengambil seluruh jalan komersial menjadi nama kamar dagang Velo. Dalam kata kedua orang ini, mereka sudah dihancurkan. Garis bawah kehancuran ini disebabkan oleh kamar dagang Velo, dan rekonstruksi tidak akan mengganggu mereka. Mengenai perilaku dua orang yang hampir merampok, keluarga aristokrat berusia 2 tahun yang memiliki toko tidak membantah, bahkan mereka tidak mendapatkan kompensasi dari kamar dagang. Persetujuan keluarga aristokrat dalam 1000 tahun terakhir juga telah membuat banyak orang sadar bahwa kebangkitan kamar dagang Velo tidak dapat lagi dihentikan. Mungkin penggantinya adalah Qin Yichen dan kamar dagang Velo yang dipimpin olehnya. Selama periode rekonstruksi, Qin Yichen dengan gegabah mengumpulkan berbagai ramuan obat atribut api dan ramuan obat atribut dingin, menyempurnakan beberapa hal yang perlu disiapkan di bidang depolarisasi. Membunuh api. 1000 Fire Demon hanyalah gelar baron terendah. Oleh karena itu, membunuh pencerahan bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah Duke. Dia sudah memiliki beberapa petunjuk dan dugaan tentang meteorit yang turun dari api langit. Selama dugaannya benar, tidak terlalu sulit baginya untuk memecahkan masalah domain peradangan ekstrim. Tentu saja,
itu harus mengambil risiko yang lebih besar. Kamar dagang Feilo secara bertahap berkembang di prefektur Zhong. Namun, Qin Yichen sama sekali tidak ingin membawa kerabat kilin surgawi ke prefektur Zhong. Meskipun prefektur Zhong sekarang menjadi pusat domain utara, dia merasa bahwa kilin surgawi lebih penting daripada prefektur Zhong, dan bahwa kilin surgawi memiliki Frostwit, yang ditakdirkan bahwa kilin surgawi akan menjadi medan perang seluruh kadipaten di masa depan. Namun, Lin Miaohan, Liu Qionger, Li Lingyan, dan Zhou Tianwei semuanya dibawa ke pagoda Pil prefektur Zhong. Keduanya telah diinstruksikan secara pribadi oleh Qin Yichen, dan semuanya telah mengolah teknik kultivasi dewa yang telah dibuat khusus oleh Qin Yichen untuk mereka, jelas tidak lebih rendah dari tingkat prefektur. Teknik kultivasi tingkat prefektur, jika diambil, akan dirampok kepalanya, bahkan jika ditempatkan di Twilight. Dengan teknik kultivasi setinggi itu, bahkan jika beberapa wanita ingin berlatih lebih lambat dari orang biasa, itu sulit. Selain itu, mereka juga memiliki teknik meracik pil yang diarahkan oleh Qin Yichen. Setelah memasuki pil pagoda, mereka dilarikan untuk melakukan murid oleh beberapa diaken. Dan Zhou Tianwei diterima oleh pemilik menara sebagai murid langsung. Perlakuan ini membuat Zhao Ritian cemburu. Namun, Zhou Tianwei dilahirkan dengan kemampuan untuk belajar kedokteran, tetapi dia harus meyakinkan dan untuk meminumnya secara lisan. Inilah mengapa pemilik menara menerimanya sebagai murid langsung. Saudari Suruyan juga datang ke prefektur Zhong. Di prefektur Zhong, Suruyan juga menggunakan kemampuan manajemennya yang luar biasa, bahkan Ye Liangchen melayaninya dengan sangat baik. Di dalam Suruyan, dan di luar Ye Liangchen, kamar dagang Feile telah berkembang lebih pesat. Hanya dalam setengah bulan, itu telah dengan mantap duduk di posisi 1000 serikat komersial pertama Kabupaten Lan. Su Xin masih sama seperti sebelumnya, menipu, dan bahkan Zhao Ritian mengeluarkan cambuknya untuk memompa. Pada hari ini, ketika Su Xin masuk ke kamar Suruyan, dia melihat kakak perempuannya sedang duduk di meja rias, memegang sisir di tangannya, tetapi tidak bergerak, matanya sedikit terpana, dia tampak samar-samar keluar dari jendela, dan mendesah dari waktu ke waktu, terlihat cemberut. Kakak perempuan, mengapa, siapa yang membuatmu kesal? Katakan padaku, aku akan memompanya. Suara Su Xin-lah yang membangunkan Suruyan yang kebingungan. Kakak perempuan baik-baik saja. Suruyan hampir tidak menertawakannya, tetapi bahkan senyuman seperti itu, bahkan Su Xin, yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah, dapat melihat bahwa itu adalah senyuman pahit. Apakah orang jahat itu mengganggumu lagi dan mengganggumu? Su Xin mengangkat alis, dan pergi ke Qin Yichen untuk mencari masalah ketika dia mengeluarkan cambuknya. Siner, Suruyan memanggilnya, kalau saja Qin Yichen akan mengganggunya. Dia rumit di dalam. Sejak insiden ambigu terakhir, Qin Yichen melihat bahwa dia hanya tertawa 2 kali, lalu melarikan diri, menghindarinya, dan tidak mengatakan lebih dari 2 kata, bagaimana dia bisa mengganggunya lagi. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengannya, dan dia memiliki penolakan dan harapan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun, kata-katanya jelas tidak berhasil untuk Su Xin. Ledakan, pintu master pemurnian pil khusus Qin Yichen dibuka langsung oleh orang barbar, dan penjaga di sekitarnya segera merespons. Tetapi setelah mereka melihat siluet mungil, mereka semua kembali ke posisi semula. Kamu orang jahat, keluarlah untukku. Su Xin memegang cambuk, berdiri di depan pintu, menghadap ke dalam yang dimarahi. Bibi kecil yang hebat, di mana aku mengacau denganmu lagi? Qin Yichen menggosok pelipisnya yang sakit, lelah karena wajahnya, dan keluar dari sana. Pada hari-hari ini, dia memurnikan ramuan yang dibutuhkan dan beberapa item siang dan malam, yang juga merupakan beban besar baginya. Jika itu orang lain, itu akan habis. Katakan, apakah kamu melakukan hal buruk pada kakak perempuanku lagi? Su Xin menatapnya secara horizontal, jangan kau mengakuinya, ekspresi yang aku tangkap darimu terakhir kali. Qin Yichen menepuk keningnya, wajahnya ditutupi dengan garis-garis hitam, dengan cepat menutupi mulut kecilnya, dan menyeretnya ke ruang meramu pil. Apa yang ingin kamu lakukan? Begitu Qin Yichen melepaskannya, dia segera menyilangkan cambuknya di depannya, dan menatap Qin Yichen dengan tatapan waspada, seolah-olah kamu berani menyentuhku, aku baik padamu. Melihat tampilan anti-serigalanya, Qin Yichen memutar matanya. Namun,
Jangan katakan, meskipun Little Last belum terlalu tua, tempat yang besar itu telah tumbuh. Sosok yang luar biasa itu, kaki batu giok yang panjang, seorang wanita cantik yang sedang dibuat. Selain itu, masih terlihat sedikit sepat, yang bahkan lebih disayangkan. Yah, pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Setiap kali dia melihat kakinya yang putih panjang dan lembut di kultivasi ganda, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Huff. Melihat matanya tertuju pada dada dan pahanya, Su Xin menariknya langsung dengan cambuk, dan Qin Yichen yang ketakutan melarikan diri. Sekarang basis kultivasi Su Xin tidak rendah. Dengan keterampilan bela diri dan teknik kultivasi dari Qin Yichen, ranahnya juga telah mencapai lingkungan martial Grandmaster Peak 3, ditambah metode cambuk tangan. Selain ranah Spirit Realm, diperkirakan bahwa dalam level yang sama, tidak masalah apa, dia benar-benar tidak. Aku berkata bibi kecil yang hebat, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Qin Yichen tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Namun, setelah Su Xin berbicara tentang situasi Suruyan, senyum masam Qin Yichen menjadi lebih kuat. Beberapa hal yang ingin dia hindari, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menghindarinya. Kecantikan itu indah. Suruyan hanya duduk di sana, itu adalah gambar yang sempurna, terlihat sangat enak dipandang. Namun, alis yang sedikit terangkat bisa membuat hati orang membeku. Siapa yang membuat kecantikan begitu sedih? Setelah tiba di luar kamar Suruyan, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Chapter 277, Grandmaster of Alchemist. Suruyan masih duduk di sebelah meja rias, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Baru-baru ini, dia semakin sering mengembara. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di hadapannya. Setelah sedikit terkejut, Suruyan dengan cepat bersandar ke belakang karena terkejut, dan kemudian pusat gravitasinya tidak stabil. Qin Yichen meraih pinggang rampingnya dan mengangkatnya, lalu bergerak menuju tempat tidur. Mata indah Suruyan menatap sekeliling, sepertinya tidak bisa dipercaya, dan sepertinya berhenti berbicara. Dalam pelukannya, jantungnya melambai, dan tangannya secara alami melingkari leher Qin Yichen. 2 orang dan 4 mata. Diam lebih baik daripada suara di sini. Aku akan tidur sebentar. Karena itu, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Dia bersandar pada kecantikan itu, menyandarkan wajahnya ke lehernya, dan menutup matanya. Selama setengah bulan, dia memurnikan ramuan itu siang dan malam. Dia benar-benar lelah. Bahkan jika dia terbuat dari baja atau besi, dia tidak bisa membawanya. Suruyan dalam pelukannya berjuang sedikit, kemudian, ketika tubuh yang dicintai itu lembut, dia bersandar padanya dengan cara ini, dan gambar itu diam. Dalam hal ini, Qin Yichen tidur nyenyak. Setelah seharian tidur, dia perlahan bangun. Di pelukan, keindahan melekat. Aroma yang menyegarkan membuatnya menyesap dengan keras, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kepuasan. Jika ada kecantikan dalam pelukanmu, mengapa kamu harus memintanya? Saat dia bangun, Suruyan dalam pelukannya juga perlahan terbangun, merasakan nafas yang membakar keluar dari belakang lehernya, tubuhnya yang menggemaskan juga perlahan menjadi panas, dan 2 lingkaran cahaya merah muncul di wajah cantik itu. Dia menutup matanya dengan erat, seolah takut Qin Yichen akan menemukannya bangun. Ekspresi putri bungsu membuat Qin Yichen tertawa ringan, tetapi dia tidak memisahkannya, memegang lengannya lebih erat, telapak tangannya, sengaja atau tidak sengaja bergerak ke arah dada yang penuh garing. Setelah Suruyan merasakan gerakannya, terlihat jelas bahwa seluruh orang gugup, dan tubuh yang dicintai itu kencang. Hehe, ketakutan dan kegugupannya akhirnya membuat Qin Yichen tertawa. Saat ini, Suruyan hanya bereaksi. Orang ini menggoda dirinya sendiri. Buruk, Suruyan mengangkat alis dan memukulnya dengan tangan terangkat, tetapi Qin Yichen memegang tangannya yang lemah dan tanpa tulang. Cek-cek, sangat licin. Dia juga memiliki tes-tes di mulutnya, dan dia sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dalam suasana yang menyenangkan inilah Qin Yichen meninggalkan kamarnya. Di awal hari kedua, Su Xin mengetahui bahwa mantan kakak perempuannya telah kembali, dan dari waktu ke waktu, beberapa lagu bahagia masih bersenandung di mulutnya. Kehidupan bahagia ini telah berlangsung selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, setelah Qin Yichen mengambil dansu hijau dan putih ke tangannya, semburan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, saatnya pergi.
Suruyan sepertinya tahu bahwa dia akan pergi, dan berdiri lebih awal di luar pintu ruang meramu pil, memegang bingkisan di tangannya. Qin Yichen keluar dari ruang meramu pil, dan keduanya tidak banyak bicara. Sudah waktunya untuk pergi. Qin Yichen mengangguk dan mengambil bungkusan itu darinya. Di dalam, ada beberapa potong pakaian yang dijahit Suruyan untuknya. Dupa sejati, Qin Yichen mengendus dalam-dalam sambil memegang pakaian itu, melebih-lebihkan. Singkatnya, suasana perpisahan yang menyedihkan segera teratasi. Tunggu aku kembali. Qin Yichen meninggalkan kalimat ini, dan ketika dia hendak pergi, dia dengan cepat memegang mulut kecil lembut Suruyan, dan menekan telapak tangannya dengan keras. King, adegan ini terjadi pada Susin, Ye Liangchen, Zhao Ri Heavenly yang baru saja memasuki pintu. Ye Liangchen dan Zhao Ri Tian baik-baik saja, dengan senyum yang dalam. Dan Susin, segera mengeluarkan cambuknya, berteriak keras, "Orang jahat, jangan lepaskan kakak perempuanku." Kemudian, ada lagi lompatan ayam terbang. Qin Yichen hanya perlu bergerak jauh ke arah Suruyan, melambaikan tangannya, dan dengan cepat berlari keluar. 1000 mil, Jun Hongliang sedang menunggu kedatangan Qin Yichen. Di sampingnya, ada temannya Yang Kuan. Harus pergi. Liang Hongshen dan Yang Kuan sangat khawatir. Menurut pendapat mereka, meskipun Qin Yichen adalah bakat alami yang luar biasa, itu hanya ada di alchemy Dao dan martial Dao. Qin Yichen bahkan tidak memasuki spirit realm. Tentu saja, di usia Qin Yichen ini, sudah cukup bagus untuk bisa mencapai titik ini. Namun, sekarang Qin Yichen akan mengalami peradangan ekstrim. Di sana, bahkan pembunuh terburuk bukanlah yang dapat ditandingi oleh ranah spirit realm. Apakah saya masih memiliki metode lain? Ada sedikit seringai di sudut mulut Qin Yichen. Li Gu tidak akan membiarkan dirinya pergi setelah kehilangan sebesar itu. Liang Hong menghela nafas dalam-dalam dan diam. Sebagai petugas daerah, dia pasti tahu seberapa besar energi Li di Kadipaten. Yang bisa kami lakukan untukmu adalah membiarkan dan menunda keluarga Li. Yang Kuan berkata ke samping, ekspresinya agak suram. Nak, terima kasih banyak, dua senior. Qin Yichen sekali lagi memberi hormat kepada mereka berdua. Hai, dengan erangan burung, seekor elang raksasa yang jatuh dari langit mendarat di samping Liang Hongshen. Ini burungnya, Stormhawk yang dia pelihara. Meskipun kekuatan pertempuran hanya setara dengan Martial Grandmaster, dalam hal kecepatan, itu dapat dibandingkan dengan Powerhouse of the Spirit Realm Great Accomplishment. Bagian belakang Gale Eagle sangat luas, dan lebih dari cukup untuk duduk dua orang. Waktu berikutnya sekitar 1 bulan waktu perjalanan. Ini masih dalam kasus Gale Eagle, jika orang biasa ingin bergegas dari 1000 mil ke area peradangan ekstrim, diperkirakan sekitar setengah tahun. Toh ini di udara, tidak banyak kendala di darat. Sepanjang jalan, Liang Hongshen, seorang spesialis Dao bela diri dari alam Raja Bela Diri, dikawal, tentu saja, tidak ada yang terjadi. Saat mendekati ranah peradangan ekstrim, sensasi terbakar tiba-tiba menyerang indera. Qin Yichen, yang duduk di belakang Stormhawk, juga tiba-tiba membuka matanya, dan matanya jatuh ke langit yang jauh. Di sana, seluruh langit dan bumi ternoda merah, dan langit seperti sepotong besi merah. Hanya melihatnya dari jarak seperti itu menakutkan. Kebanyakan orang benar-benar tidak punya nyali untuk pergi ke alam peradangan ekstrim. Ini adalah ranah peradangan ekstrim. Liang Hongshen membuka mulutnya. Ketika dia melihat ke arah Qin Yichen, dia menemukan bahwa wajah remaja itu sama sekali tidak dengan sedikit ketakutan, dan beberapa penasaran. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Bocah ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi dia tidak mematahkan semangat Qin Yichen. Hanya di sini, setelah mendekati alam peradangan ekstrim, Qin Yichen turun dari Stormhawk. Lebih dekat, diperkirakan Stormhawk akan matang. Liang Hongshen, yang sudah berkeringat, menyadari saat ini bahwa Qin Yichen bahkan tidak memiliki setetes keringat pun. 10.000 hal hati-hati. Setelah menegur sepatah kata pun, Liang Hongshen mengambil Stormhawk dan pergi dengan cepat. Chapter 278. Grandmaster of Alchemist. Alam yang sangat mudah terbakar. Disinilah banyak orang memulai. Pada saat yang sama, disinilah lebih banyak orang dimakamkan. Kengerian iblis api, apalagi langit yang terbakar,
sudah cukup untuk menakuti semua seorang spesialis Dao bela diri. Racun api biasa juga dapat disembuhkan secara perlahan dan dibersihkan dengan obat. Namun, keracunan api langit hampir tidak ada habisnya. Oleh karena itu, bahkan mereka yang datang ke alam peradangan ekstrim, sebagian besar tidak akan tinggal terlalu lama di sini. Qin Yichen sama sekali tidak terburu-buru untuk mendekati alam peradangan ekstrim, tetapi duduk dan merasakan udara panas mengalir antara langit dan bumi dengan tenang. Setelah menutup matanya, dia bisa merasakan nafas yang terik, menusuk tubuh seperti jarum baja, mencoba masuk. Ini adalah akar penyebab pembakaran. Atribut ini, selama induksi, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa aliran udara yang menghanguskan ini tampaknya memiliki kesadaran otonom, seperti makhluk hidup. Penemuan ini mengejutkan Qin Yichen. Ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Tak heran, hanya dalam 3000 tahun, tanah ganas seperti wilayah peradangan ekstrim telah terbentuk, dan juga makhluk menakutkan seperti iblis api. Saya khawatir, sebenarnya, iblis api adalah kumpulan dari aliran udara panas ini. Oleh karena itu abadi dan tidak dapat dipadamkan. Di bawah kendali Qin Yichen, asal sejati di dalam tubuhnya bekerja, dan kemudian dia menemukan pemandangan yang mengejutkannya. Asal sejatinya melahap aliran udara panas ini. Penemuan ini meninggalkan Qin Yichen tanpa sadar sama sekali. Dia tidak pernah tahu atribut apa di dalam tubuh asal asli itu, tetapi kekuatannya pasti, dan itu juga menahan banyak hal. Seperti roh jahat, gas mati. Tapi itu hanya menahan diri. Sekarang melahap ini apa sih? Mungkinkah dikatakan bahwa api langit di wilayah yang sangat berkobar ini adalah atribut homologi dengan asal sejatinya di dalam tubuh? Yang disebut homolog mengacu pada kesamaan. Memikirkan asal yang sama, Qin Yichen tiba-tiba menyadari. Tampaknya asal sejati khusus ini memang membawa karakteristik atribut api, tetapi sebenarnya bukan atribut api. Namun, terlepas dari sumber yang berbeda, karena dapat ditelan, itu menunjukkan bahwa api langit di sini dapat membantu meningkatkan basis kultivasinya. Jika bisa ditelan, Qin Yichen sedikit sesak napas. Dia sampai sekarang mengandalkan batu langit Lei Yuan untuk meningkatkan basis kultivasi. Namun, Tian Lei Yuanshi bukanlah asal-usul sejati. Tapi api langit di alam yang sangat berkobar ini tidaklah sama. Jika asalnya sama, maka akan naik lebih cepat. Tidak heran, Qin Yichen tampak berpikir. Sebagai seorang spesialis Dao bela diri Martial King, Liang Hongshan telah berkeringat, tetapi dia tidak memiliki banyak perasaan. Alasan aslinya terletak pada ini. Jika kamu bisa mendapatkan benda itu, mata Qin Yichen melihat ke arah kedalaman alam api ekstrim. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan meteorit yang jatuh dari langit, tetapi juga untuk memperbaikinya. Dia menjadi semakin percaya diri dalam perjalanannya ke Realm of the Flames saat ini. Tampaknya bola api seharusnya berhasil untukku. Tujuan pertama Qin Yichen bukanlah untuk menjelajah ke alam peradangan ekstrim, tetapi untuk menempatkan tujuan pada inti monster api, bola api. Bola api, nyatanya, bagi orang biasa sama sekali tidak berpengaruh. Pernah ada seniman bela diri atribut api yang meninggal karena pembakaran setelah memurnikan bola api. Setelah itu, tidak ada yang berani menyempurnakan bola api tersebut. Dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang yang datang ke alam peradangan ekstrim ini, bola api adalah voucher untuk mendapatkan gelar tersebut, dan hanya itu. Tentu saja, meski begitu, harga verbal sangat tinggi hingga di luar jangkauan 1 juta koin perak. Toh, selama 1000 bola api terkumpul, Anda bisa menukarnya dengan gelar baron. Dengan gelar ksatria, di Kadipaten, Anda bisa menjadi orang yang lebih baik sejak saat itu. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mendapatkan bola api dari seorang spesialis Dao bela diri tersebut. Namun, Qin Yichen tidak khawatir, karena dia memiliki semua yang dibutuhkan orang yang datang ke alam peradangan ekstrim. Hindari inti api, inilah yang telah dia sempurnakan akhir-akhir ini. Meskipun dia tidak tahu betapa mengerikannya pembakaran api langit dari alam yang sangat berkobar pada saat itu, menghindari inti api adalah sesuatu yang diperlukan untuk berjalan di alam api manapun. Dengan itu, dia tidak takut dengan pembakaran. Namun, menghindari fire core juga terikat waktu, dan menghindari fire core hanya bisa bertahan selama 1 hari. Dengan tujuan,
Qin Yichen sama sekali tidak langsung masuk ke Realm of Extreme Flames, tetapi bergerak menuju kota di dekat Realm of Extreme Flames. Kota Api, ini adalah nama kota. Di Kota Api, tidak ada rumah besar di kota lain di Kadipaten, dan tidak ada kerumunan orang. Terlihat dingin dan tidak ceria. Bahkan di gerbang kota, tidak ada tentara yang ditempatkan. Rumah-rumah di sini semuanya kuman tanah, meski jaraknya jauh melintasi wilayah yang sangat berkobar, suhu di sini di atas 40 derajat Celcius. Orang biasa tidak bisa menahan suhu setinggi ini sama sekali. Bahkan jika itu adalah pejalan kaki, basis kultivasinya setidaknya di atas Martial Grandmaster. Orang-orang yang datang ke sini umumnya adalah ranah Spirit Realm. Bahkan ada seorang spesialis dao bela diri yang jatuh dari langit dari waktu ke waktu oleh dunia Martial King. Setelah Qin Yichen datang ke Kota Api, sama sekali tidak ingin mencari tempat tinggal, melainkan berjalan keliling kota untuk memahami beberapa kondisi di dalamnya. Seperti yang dia duga, toko obat paling populer di kota adalah toko obat, dan mereka menjual ramuan Cold Attribute untuk menahan erosi pembakaran. Harganya agak tinggi, bahkan jika itu yang terburuk. Harga ramuan tingkat 2 adalah 1000 koin perak. Pada saat yang sama, Qin Yichen mengetahui suatu situasi. Bukan berarti semua seorang spesialis dao bela diri yang datang ke sini adalah untuk mendapatkan gelar. Mereka memperoleh bola api dengan imbalan uang. Lagi pula, bola api berharga 1 juta koin perak. Itu lebih baik dari apapun. Tentu saja, setelah menghasilkan uang ini, tidak diragukan lagi ia akan jatuh ke akar penyakit dan akan menderita sakit akibat racun yang terbakar. Setelah memikirkannya, Qin Yichen merasa bahwa jika dia ingin mendapatkan banyak bola api, ramuan itu pasti tidak cukup. Dia harus menemukan toko obat untuk bekerja sama. Berpikir, Qin Yichen masuk ke toko obat. Toko obat yang disebut Ling Huo Xuan, ini adalah salah satu yang terbaik di Kota Api. Ketika Anda masuk, Qin Yichen 5 merasakan nafas sejuk menyerang indera. Hanya berdiri di dalam dan di luar, seperti dua dunia. Setelah memasuki pintu, Qin Yichen menemukan bahwa ada banyak orang yang duduk di dalam, dan mereka tampaknya sedang memulihkan diri, dan napas mereka masing-masing tidak rendah. Di salah satunya, dia lebih merasakan nafas alam Raja Bela Diri. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak terkejut, dia berjalan langsung ke counter. Chapter 279, Grandmaster of Alchemist. Pergi dari sini, keluar dari sini. Saat itu, sekelompok orang tiba-tiba menyerbu masuk dengan tandu dari luar. Semua orang di grup ini berada di atas Spirit Realm. Di atas tandu terbaring seorang pria yang terlihat seperti pria berusia 50-60 tahun. Pada saat ini, wajah pria itu menjadi merah dan putih, dan sudut mulut serta pakaiannya batuk darah. Selain itu, seluruh orang masih memiliki tanda-tanda kejang dari waktu ke waktu. Lemah, lihatlah kelemahan itu, saya khawatir itu tidak akan bertahan hari ini. Saat ini, seorang spesialis dao bela diri yang dirawat di toko obat juga terbangun. Orang-orang dalam kelompok tentara bayaran badai. Mereka mengenali identitas kelompok itu. Kelompok tentara bayaran badai adalah kekuatan besar di salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran di kota ini. Kepala kelompok, Zhao Wenfeng, adalah pusat kekuatan dari alam Raja Bela Diri, dan wakil kepala adalah pusat kekuatan dari puncak pencapaian besar alam roh. Ada lebih dari 40 anggota, dan setiap orang memiliki kekuatan Spirit Realm. Kekuatan ini, di mana saja di Kadipaten, bisa mendominasi. Di tandu adalah wakil kepala puncak pencapaian besar alam roh dari kelompok tentara bayaran badai, Che Liangzheng. Secara teoritis, dengan Spirit Realm Great Accomplishment Peak, seharusnya tidak ada masalah dalam berjalan di alam peradangan ekstrim. Namun, kali ini, kelompok tentara bayaran badai bertemu dengan pemimpin monster peradangan. Che Liang sedang berjuang untuk menutupi retret saudara laki-laki kelompok tentara bayaran. Pada titik ini, dia tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga terbakar di dalam tubuh. Kedua luka itu bercampur menjadi satu, bahkan jika dia adalah seorang spesialis dao bela diri Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Segera, penjaga toko Ling Huo Xuan keluar. Melihat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Orang ini pasti tidak hidup. Faktanya, semua orang tahu ini. Cepat dan perlakukan wakil kepala kami, jika tidak, aku tidak akan merobohkan tokomu yang rusak.
Seorang anggota kelompok tentara bayaran badai meraih kerah penjaga toko Ling Huo Xuan dengan tatapan ganas. Jangan tidak sabar, jangan tidak sabar. Penjaga toko Ling Huo Xuan hanya bisa menertawakannya, lalu berteriak kepada para pelayan di sampingnya, bukankah kamu hanya meminta Tuan Lu untuk keluar? Aduh, petugas itu menurut dan bergegas ke halaman belakang untuk mengisi kamar. Segera, kepala Master Pemurnian Pil Ling Huo Xuan dan Master Lu keluar. Pria di kelompok tentara bayaran badai buru pergi dan membiarkannya mendekati tandu. Sekilas, alis Tuan Lu mengerutkan kening. Kemudian, setelah memeriksa sedikit situasi Che Liangzeng, dia bahkan menggelengkan kepala. Meskipun dia tidak berbicara, ini sudah menunjukkan bahwa orang ini belum diselamatkan. Selamatkan orang. Anggota kelompok tentara bayaran badai tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mereka melihat dia tidak bergerak. Orang tua pergi untuk mengambil obat. Tuan Lu tidak berdaya, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun frustrasi. Satu demi satu, ramuan itu dibawa ke Che Liangzeng. Tidak hanya tidak membaik, sebaliknya, Che Liangzeng batuk darah lagi, dan lampu pompa dilepaskan. Yu Kuek, the man in the storm mercenary group almost ran away, raising their fist to hit the Lu Master. Saat ini, mereka sudah gila, dan mereka hanya ingin diselamatkan ke wakil komandan mereka setelah istirahat. Hai, pada saat ini, seorang wanita juga bergegas masuk dari luar, dan setelah melihat Che Liangzeng terbaring di tandu, tiba-tiba, air mata jatuh ke tanah seperti mutiara. Ayah, kamu akan segera bangun, ayah, kamu sudah pergi, apa yang bisa aku dan ibuku lakukan? Wanita itu jatuh pada Che Liangzeng dan menangis. Melihat pemandangan ini, orang-orang besar di kelompok tentara bayaran badai, masing-masing dan semua orang juga memiliki mata merah. Bukannya pria tidak menangis, tetapi mereka belum mencapai titik sedih. Kamu dukun. Orang-orang dalam kelompok tentara bayaran badai hampir melarikan diri, mengangkat tinju mereka untuk memukul Tuan Lu. Melihat pria besar yang menyedot hidungnya ke setiap orang, semua orang di sekitarnya terinfeksi dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya. Nak, jika kamu memocoknya seperti ini, ayahmu mungkin belum diselamatkan. Dalam suasana suram ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Berbicara, tentu saja, adalah Qin Yichen. Dan saat suaranya jatuh, beberapa garis pandang menimpanya. Seperti penjaga toko Ling Huo Xuan, Tuan Lu, dan wanita yang menangis. Setelah mendengar ini, wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qin Yichen. Terlepas dari penampilan mudanya, dia tiba-tiba menangkap sedotan penyelamat dan meraih lengan baju Qin Yichen. Apa maksudmu? Apakah ada bantuan untuk ayahku? Tentu saja, Qin Yichen mengangguk, berkata, ayahmu baru saja mengalami cedera kecil, Cederanya agak parah, tapi bukannya tidak bisa disembuhkan. Tentu saja, di era ini, cedera Che Liangzeng pasti tidak ada harapan. Bagaimanapun, ini adalah cedera ganda. Namun, untuk Qin Yichen, hanya ada sedikit kesulitan untuk diselamatkan. Kata-kata Qin Yichen segera menarik perhatian semua orang, dan garis pandang meliriknya. Tapi setelah melihatnya sebagai remaja, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan cemberut. Mengapa kamu tidak belajar di usia muda? Guru Lu Ling Huo Xuan tidak dapat menahannya. Apakah bayi kecil yang belum disapi memiliki kemampuan ini? Sungguh konyol untuk memperkenalkan martial grandmaster. Ada suara dari sekitar, tapi tidak banyak niat baik. Kemudian wajah Lu Master tidak terlalu tampan. Dia sudah mengumumkan hukuman mati dan digulingkan oleh seorang anak laki-laki. Mungkinkah dia tidak kompeten? Ini masalah Ling Huo Xuan, bukan giliranmu untuk campur tangan. Tuan Lu memarahi Qin Yichen dengan dingin. Dia adalah salah satu Grandmaster pemurnian pil terbaik di kota api. Jika benda ini tersebar, di mana letak wajahnya? Gadis mobil, kami masih membawa komandan mobil terlebih dahulu dan biarkan Tuan Lu mencoba lagi. Jika komandan mobil tidak dapat diselamatkan, saya tidak akan mengambil uang dari Ling Huo Xuan. Penjaga toko Ling Huo Xuan juga berbicara, dan itu sangat indah. Nyatanya, jika Che Liangzeng sudah mati dan orang-orang di kelompok tentara bayaran badai tidak menghancurkan Ling Huo Xuan-nya, itu sudah merupakan berkah bagi surga, dan apalagi yang bisa dimintai uang. Namun, setelah dia mengatakan itu, sepertinya dia benar. Pada saat ini, wanita itu sedikit tenang.
Dia melirik penjaga toko dan Lu Master dari Ling Huosuan, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Ling Huosuan sudah menjadi toko obat terbaik di kota ini. Nyatanya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Ling Huosuan tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Untuk sesaat, dia menatap Qin Yichen. Qin Yichen benar, dan sepertinya komentar orang luar padanya tidak mempengaruhinya sama sekali. Jika ini diubah ke orang lain, saya akan tergoda untuk membenarkan satu atau dua kalimat, tetapi Qin Yichen tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk dirinya sendiri dari awal hingga akhir. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ayahku? Masih ada sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Qin Yichen menghela nafas pelan, lalu tidak berkata apa-apa, mengeluarkan ramuan dan berjalan ke tandu. Chapter 280. Grand Master of Alchemist. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Master berhenti di depan Qin Yichen dan berteriak dengan tajam. Selamatkan dia. Qin Yichen memutar matanya, dia tidak punya perasaan tentang Tuan Lu ini. Memang, jika Master Pemurnian Pil yang berfokus pada alchemy Dao, siapa yang akan datang ke tempat seperti Realm Extreme? Tuan Lu ini ada di sini, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bersemangat. Selamatkan dia. Tuan Lu sepertinya telah mendengar lelucon besar, mengejek, di ramuan di tanganmu. Ramuan di tangan Qin Yichen benar-benar tidak terlalu bagus. Meski melau sudah cukup, tapi tidak ada kilau, warnanya abu-abu, sepertinya ada lapisan debu di atasnya. Obat mujarab yang berbentuk bulat dan tidak mengkilat hanyalah obat mujarab grade 2. Tentu saja, mereka tidak jelas. Ini adalah ramuan khusus yang dikembangkan khusus oleh Qin Yichen untuk datang ke alam peradangan ekstrim. Obat ini, Qin Yichen menamainya, 3 Tun Clear Heart Pill. Itu dapat menyembuhkan luka tubuh dan menghilangkannya di dalam tubuh pada saat yang bersamaan. Namun, semua orang di kelompok tentara bayaran badai kecewa saat melihat obat abu. Bagaimanapun, cedera Cheliangzeng jelas bukan obat mujarab tingkat 2 yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu tahu tanpa mencoba? Qin Yichen juga tidak marah, dia masih terlihat cuek. Cobalah, konyol, di mana Anda saat menjadi pemimpin rombongan? Siapa yang Anda katakan dapat mencobanya? Jika sesuatu terjadi pada pemimpin rombongan, apakah Anda bertanggung jawab? Lu Master tiba-tiba mempermainkan topik itu, membuat Qin Yichen kesal. Lalu kamu bisa menyembuhkan kepala rombongan? Qin Yichen bertanya secara retoris. Namun, satu kalimat sederhana membuat wajah Guru Lu memerah. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Jika demikian, mengapa mereka masih berdiri di sini dengan sia-sia? Ini sebenarnya sesuatu yang semua orang tahu. Karena kamu tidak bisa menyelamatkan kepala rombongan, kenapa kamu tidak membiarkan aku mencobanya? Apakah ada yang lebih buruk? Memang, seperti yang dikatakan Qin Yichen, tidak ada situasi yang lebih buruk dari sekarang. Selain itu, Cheliangzeng jelas sedang sekarat. Biarkan dia mencoba. Wanita itu akhirnya berbicara. Gadis rombongan, penjaga toko Lu Master dan Ling Huoxuan sama-sama memandang ke arahnya dengan luar biasa. Terutama Lu Master, wajahnya jelas menjadi tidak sedap dipandang. Biarkan terbuka. Qin Yichen tertawa kecil di mulutnya, menghindari Lu Master, menurunkan tubuhnya, dan memasukkan 3 putaran Clear Heart Pill ke mulut Cheliangzeng. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Cheliangzeng. Benarkah akan ada keajaiban? Semua orang ragu. Uhuk-uhuk. Setelah sekitar 2 menit, tiba-tiba, tubuh rombongan Liangzeng yang tergeletak bergetar, lalu dia bangun miring dan batuk dengan gumpalan darah ungu. Kemudian, dia dengan cepat pingsan lagi, dan kulit aslinya dengan cepat menjadi pucat. Pemimpin, pria di kelompok tentara bayaran badai tiba-tiba terkejut. Setelah melihatnya jatuh lagi, tiba-tiba hatinya terasa dingin. Nak, beraninya kamu menyakiti pemimpin kami. Salah satu pria kuat akan melakukan Qin Yichen. Hidup, tinggal. Saat adegan itu berisik, suara lemah keluar dan langsung jatuh ke telinga wanita itu. Tapi dia terus menatap ayahnya, jadi dia satu-satunya yang hadir, menangkap suara samar ini. Ayah, wanita itu berteriak, lalu datang ke tandu, dengan ekspresi terkejut. Ayah, apa kabar? Ayah, jangan menakuti anak perempuan. Situasi abnormal di sini dapat dianggap sebagai pengepungan Qin Yichen, dan orang-orang dari kelompok tentara bayaran badai tiba-tiba mengepung. Mereka yang menonton juga ekspresi terkejut.
Apakah ramuan biasa itu benar-benar menyelamatkan hidup Ce Liangzeng? Tidak mungkin untuk melihatnya dengan cara ini. Namun, meski rombongan Liangzeng saat ini sangat lemah, tapi bukan hanya kondisi sekarat itu. Ini mungkin tampak seperti celah kecil, tetapi sebenarnya ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Ce Liangzeng dapat disembuhkan oleh Na dan Yao, nyawanya terselamatkan untuk sementara. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lu dan penjaga toko Ling Huo Xuan tertegun. Terutama Lu Master, dia pasti melihat ini. Saat ini, wajahnya biru dan putih, jelek. Betapa memalukan baginya. Kepala rombongan, apakah kamu baik-baik saja? Ini sangat bagus, saya pikir. Mengapa kamu melakukan ini? Itu hanya cedera kecil pada komandan rombongan. Anggota kelompok tentara bayaran badai juga sangat bersemangat oleh setiap orang, dan hampir mulai berbicara omong kosong. Bagaimana kamu ingin kepalamu segera mati? Ada banyak orang di sekitar. Pada saat ini, ada suara yang sangat tidak nyaman dari belakang mereka, dan suara itu jelas tidak menyenangkan. Mereka berbalik dan menatap Qin Yichen, yang sedikit acak-acakan, dan tiba-tiba, pria kekar yang baru saja mulai bekerja merasa malu. Adik, aku benar-benar minta maaf padamu. Baru saja, beruang tua itu bergegas sedikit. Anda memukul saya, memukulnya dengan keras, dan Anda kehabisan napas. Anda dapat menyelamatkan kepala rombongan kami 1 juta. Dia dengan malu berjalan di depan Qin Yichen, dan tidak terlalu bisa berbicara, tetapi perasaan dalam kata-katanya tulus, dan dia juga mengungkapkan bahwa dia takut Qin Yichen akan pergi. Siapa yang jarang memukulmu? Qin Yichen membentaknya dengan marah, dan kemudian berkata kepada anggota kelompok tentara bayaran badai, minggir dan biarkan pemimpin timmu bernapas, atau kamu akan segera mati lemas olehmu. Dia pasti tidak akan keberatan dengan hal-hal sepele seperti itu. Padahal, kelompok tentara bayaran memiliki atmosfer yang sangat bagus. Berbeda dengan keluarga hebat, keluarga tahu segala macam pertikaian untuk kekuasaan dan keuntungan, dan saudara-saudara memiliki banyak hal yang harus dilakukan satu sama lain. Kelompok orang bayaran, tetapi masing-masing dan setiap orang sangat bermoral. Seperti Ce Liangzeng, dia tidak akan memiliki masalah jika dia ingin melarikan diri, tetapi dia memilih untuk menutupi retret saudaranya, dan tentara bayaran ini bersedia bekerja keras untuknya dan siapapun. Aku cemburu padanya. Wanita itu berdiri, menatap Ce Liangzeng, yang masih terengah-engah, dan tidak bisa menjelaskan kekhawatirannya. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi menurunkan tubuhnya, meletakkan telapak tangannya di pergelangan tangan Ce Liangzeng, menutup matanya, dan merasakan kondisinya di dalam tubuh. Beberapa saat kemudian, keningnya berkerut. Situasi Ce Liangzeng jauh lebih buruk dari yang dia kira. Di dalam tubuhnya telah terkikis parah oleh pembakaran, dan luka di tubuhnya juga sangat fatal. Lagi pula, itu adalah trauma dari yang setara dengan Komandan Pyromans Alam Raja Bela Diri, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli Ce Liangzeng dengan puncak pencapaian besar alam roh. Chapter 281, Grand Master of Alchemist. Melihat kerutan ketat Qin Yichen, mata semua pria kuat dalam kelompok tentara bayaran badai menjadi tegang, dan putri Ce Liangzeng melotot dengan air mata. Adik kecil, adik. Setelah beberapa saat, tentara bayaran beruang tua itu akhirnya tidak bisa menahan tangis pelan. Keracunannya agak parah. Qin Yichen mengerutkan kening, dengan bisikan muram. Mendengarkan suara hikmat Qin Yichen, tentara bayaran masing-masing menjadi lebih baik, dan mereka menjadi redup lagi. Masih putus asa. Banyak tentara bayaran di sekitar sini, yang tidak mengetahui kekuatan komando setan api, bahkan ranah Raja Bela Diri tidak berani mencemari itu dengan mudah. Ce Liang mampu bertahan begitu lama, jelas itu adalah batasnya. Nak, segera keluar dari Ling Huo Xuan kita. Melihat melalui kerumunan, menatap Qin Yichen, yang sedikit malu, Lu Master dari Ling Huo Xuan berteriak. Untuk teriakannya, Qin Yichen tidak mempedulikannya. Yang mengejutkan, beberapa pria kuat kelompok badai juga sama sekali tidak mendesak Qin Yichen, tetapi menatap tajam ke arah Lu Master 2 dan segera mengalihkan pandangan padanya. Berhenti di Qin Yichen dan Ce Liangzeng yang tergeletak di tanah. Sudah lama tertunda, bahkan jika itu ramuanku, aku hanya bisa menyimpannya untuk sementara. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata perlahan. Setelah mendengar ini, banyak ekspresi tentara bayaran menjadi suram, dan ketika mereka berkecil hati, Qin Yichen berbicara lagi.
Saya punya cara untuk membantunya menghilangkan racun, tetapi itu lebih berbahaya. Seberapa percaya diri Anda? Wanita di belakang Qin Yichen memiliki pandangan sayap Yunani di matanya dan bertanya dengan cepat. Kurang dari 50% yakin. Qin Yichen sama sekali tidak menyembunyikannya dan berkata jujur. Metode itu adalah untuk mendorong asal sejatinya ke dalam tubuh Che Liangzeng untuk mengeluarkan racun, tetapi ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil dalam proses mengeluarkan racun. Jika selama pengusiran, kesadaran perlindungan asal sejati Che Liangzeng bertentangan di dalam tubuh, itu mungkin akan membuat tubuhnya lebih cepat terkikis oleh pembakaran. Apakah kurang dari 50% yakin? Wajah cantik wanita itu sedikit berubah, dan ekspresinya kusut. Melihatnya seperti ini, dia pasti tidak bisa bertahan lebih dari 2 hari. Apakah membiarkannya mati dalam siksaan keracunan, atau apakah dia bisa menyelamatkannya, dan bagaimana memilih? Anda yang memutuskan. Qin Yichen melepaskan telapak tangannya di pergelangan tangan Che Liangzeng dan berkata kepada wanita itu. Kata-katanya membuat sepasang alis wanita itu mengerutkan kening. Semua terserah padamu. Jika Anda dapat menyembuhkan ayah saya, rombongan saya Mingxin dan kelompok tentara bayaran badai harus berterima kasih. Gigi perak wanita itu menggigit bibirnya dan meronta-ronta di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan memilih untuk percaya pada Qin Yichen. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Ayo menyebar, dan jangan biarkan orang menggangguku. Qin Yichen melambaikan tangannya secara sewenang-wenang, dan Xuan Liang sedikit mengangkat tubuh Che Liangzeng. Pada saat yang sama, dia duduk bersila di belakang Che Liangzeng dengan 2 telapak tangan di belakang mantan. Melihat bahwa Qin Yichen siap untuk memulai, wanita bernama Che Mingxin dan pria kuat dari banyak kelompok tentara bayaran badai mundur beberapa langkah, dan bahkan, ada beberapa tentara bayaran yang sombong di area Ling Huoxuan. Keluar. Untuk tentara bayaran yang mengenakan kostum kelompok tentara bayaran badai, mereka yang diusir juga takut untuk berbicara, dan guru Ling Huo dan yang lainnya harus mengecilkan leher mereka dan berdiri diam menonton. Meskipun kekuatan pertemuan Ling Huoxuan bagus, saat ini, semua orang di kelompok tentara bayaran badai jelas dalam keadaan mudah tersinggung. Pada saat ini, ada baiknya bersusah payah untuk pergi ke ujung yang buruk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen berkata dengan suara tenang. Metode pengobatan ini sangat berbahaya. Aku juga berkata, jadi kamu harus melakukan niat terburuk. Mendengar ini, wajah kelompok tentara bayaran badai berubah lagi, tetapi mereka mengangguk dengan senyum pahit. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Setelah berbicara, wajah Qin Yichen juga bermartabat. Kekuatan roh mengendalikan sinar asal sejati, dan melewati punggung Che Liangzeng dari telapak tangannya. Hai, begitu untaian asal sejati ini memasuki tubuh yang terakhir, tubuh Che Liangzeng, yang terlalu lemah untuk bereaksi, berubah menjadi gemetar saat ini. Setelah True Origin memasuki tubuh Che Liangzeng, beberapa insinerator seperti tulang sakral, menutupinya dengan True Origin. Mata Qin Yichen membeku. Spirit Power mengendalikan sinar True Origin itu, dengan cepat melahap True Origin dari meridian terdekat. Setelah membersihkan meridian yang telah terkikis oleh pembakaran, wajah Qin Yichen sama sekali tidak gembira, melainkan menjadi lebih bermartabat. Karena itu, di antara meridian itu, mereka tidak hanya memiliki insinerasi, tetapi juga True Origin yang dilindungi oleh Che Liangzeng. Ayo pelan-pelan, Qin Yichen berbisik diam-diam di dalam hatinya, untuk mendapatkan reputasinya di kota api, untuk ditukar dengan bola api, dia juga pecah. Cici, di bawah kendali penuh kekuatan roh, asal sejati Qin Yichen dengan hati-hati melahap pembakaran. Di mana asal sejati mengalir, kemerahan pada kulit Che Liangzeng hampir tidak memudar. Kerumunan yang menonton adegan ini memancarkan keterkejutan dan kegembiraan di mata mereka, tetapi mereka tidak bersuara, karena takut mempengaruhi Qin Yichen. Dalam perkembangan ini, terjadi mutasi mendadak. Ketika Qin Yichen membersihkan dan memainkan beberapa pembakaran, tiba-tiba True Origin melonjak keluar dari meridian Che Liangzeng, dan menyerang True Origin-nya. Kecenderungan itu seperti mencoba melawan hidup Anda. Buruk. Qin Yichen mengatupkan giginya dan mencoba untuk menyatu dengan asal sejatinya, tetapi sudah terlambat. Hai, begitu 2 True Origins bersentuhan, mereka bertabrakan satu sama lain. Di bawah amukan 2 True Origins, meridian Che Liangzeng di dalam tubuh tiba-tiba robek membuka jalan luka. Ah! Che Liangzeng, dengan mata terpejam,
tiba-tiba membuka matanya, dan suara raungan yang menyakitkan juga terdengar dari mulutnya. Momentum yang kuat juga menyebar tiba-tiba. Ayah, kepala rombongan, melihat Che Liangzeng dengan mata terbuka mengaum tiba-tiba, Che Mingxin dan orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran yang penuh badai berteriak dengan cepat. Melihat Che Liangzeng sadar untuk sementara waktu, Qin Yichen agak terkejut, tetapi ketenangan Che Liangzeng akan membuat kemajuannya jauh lebih mudah. Aku menyembuhkanmu. Jika Anda mempercayai saya, cobalah yang terbaik untuk mengontrol asal sejati Anda. Jangan melawan, bakar racun, aku akan membersihkannya untukmu. Melirik ke arah Che Liangzeng yang berkeringat, kata Qin Yichen. Jika dia tidak mencoba untuk menarik True Origin-nya sekarang, saya khawatir meridian itu akan dirobek oleh 2 True Origins. Lagi pula, bahkan jika itu sekuat ranah pencapaian besar alam roh, meridian di dalam tubuh sangat rentan. Chapter 282, Grand Master of Alchemist. Mendengar suara di belakangnya, Che Liangzeng menggertakkan giginya. Dia juga memperhatikan bahwa asal sejati dari yang terakhir masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Namun, di ruang tabrakan dari True Origin sebelumnya, yang terakhir tampaknya terpengaruh oleh penarikan True Origin. Luka ringan, terima kasih banyak. Setelah Che Liangzeng mengangguk, dia memuntahkan 2 karakter, menggigit giginya dan menutup matanya. Beberapa kesadaran dipulihkan di Che Liangzeng, dan Qin Yichen juga lebih nyaman dan bebas dari rasa khawatir, dan kemajuannya meningkat pesat. True Origin digunakan untuk mengusir keracunan. Saya khawatir Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan asal sejatinya, yang juga membuat Che Liangzeng sangat kesakitan. Untungnya, Che Liangzeng memiliki kemauan yang baik, gigit gigi dan bersikeras. Dengan berlalunya waktu yang tenang, kemerahan di kulit Che Liangzeng memudar perlahan, dan pakaiannya menempel di tubuh karena dia basah kuyup oleh keringat. Akhirnya, setelah setengah jam, Che Liangzeng yang sudah lemah akhirnya pingsan. Saat ini, pembakaran racun di dalam tubuh sudah hampir hilang. Sebelum Che Liangzeng masuk ke dalam tubuh True Origin, Qin Yichen dengan cepat menarik True Origin-nya, dan hatinya diam-diam menghela napas lega. Untungnya dia punya niat baik. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena kesadaran Che Liangzeng, kemajuan tidak akan begitu mulus. Saat Qin Yichen menempatkan Che Liangzeng di tanah, semua penonton tertegun. Awalnya, nafasnya panas, dan jelas bahwa Che Liangzeng, yang telah terkikis oleh pembakaran, tidak dapat diselamatkan. Pada saat ini, nafas menjadi tenang. Meski masih ada jejak udara panas, itu jelas bukan masalah besar. Apa yang masih kamu pikirkan? Apakah kamu tidak membawanya kembali? Qin Yichen melirik tentara bayaran yang sedang berjuang dan berkata, "Aduh." Mendengar panggilan Qin Yichen, Che Mingxin dan banyak tentara bayaran kembali sadar, dan segera beberapa tentara bayaran mendekat dan dengan hati-hati mengangkat Che Liangzeng ke tandu. Ketika dia bangun, dia memberikan ramuan ini kepadanya, dan pembakaran di dalam tubuhnya akan sepenuhnya dihilangkan. Qin Yichen menyerahkan pil hati jernih 3 putaran kepada Che Mingxin dan berkata, "Terima kasih banyak, Guru." Che Mingxin mengambil 3 putaran Clear Heart Pill dan berkata kepada Qin Yichen dengan rasa terima kasih. Dia juga memanggil Qin Yichen dengan nama Guru. "Adik laki-laki, jika kamu tidak ingin meninggalkan, tolong istirahatlah di stasiun kelompok tentara bayaran badai kami." Pria kekar, yang mengaku sebagai beruang tua, juga berjalan di depan Qin Yichen dan berkata dengan tulus. Kemudian, jika dia takut dengan penolakan Qin Yichen, dia menambahkan, "Ini tidak terlalu jauh dari tempat kelompok tentara bayaran badai kita berada." Penduduk, oke. Qin Yichen mengerang sedikit sebelum menyetujui. Masalah menyelamatkan Che Liangzeng di Linghuosuan hari ini pasti akan menyebar ke seluruh area peradangan ekstrim dalam waktu singkat. Selama berita itu menyebar, akan ada banyak orang yang terganggu oleh keracunan untuk menemukan diri mereka sendiri. Dan dia menjanjikan undangan dari kelompok tentara bayaran badai dan pergi ke stasiun mereka, yang juga memudahkan mereka yang datang ke sini untuk menemukan diri mereka sendiri. Kemudian, Qin Yichen berjalan keluar dari Linghuosuan bersama kerumunan kelompok tentara bayaran badai. Setelah kepergian Qin Yichen, beberapa seorang spesialis dao bela diri dalam keadaan syok di Linghuosuan bereaksi. Suasana hening di Linghuosuan, setelah sekian lama, dipatahkan oleh jalan keraguan. Jadi, anak itu, singkirkan racun dari Che Liangzeng.
Melihat situasi barusan, seharusnya seperti ini. Keracunan Cheliang Zeng disebabkan oleh Komandan Iblis Api. Racun yang tak terpecahkan ini bahkan diusir olehnya. Jalur suara bisikan berlanjut, dan akhirnya, semua orang di Ling Huosuan mau tidak mau berjalan ke arah luar. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak sabar untuk pergi ke kelompok tentara bayaran badai untuk bertanya pada Qin Yichen. Ini, Tuan Lu, ketika saya melihat satu persatu dan semua orang, pelanggan meninggalkan Ling Huosuan dengan tergesa-gesa. Wajah penjaga toko Ling Huosuan menjadi tidak sedap dipandang. Dia melihat ke samping untuk meminta bantuan, tetapi menemukan bahwa wajah yang terakhir sama jeleknya. Penjaga toko jangan khawatir, ini mungkin permainan yang mereka arahkan dan lakukan untuk kelompok tentara bayaran badai. Ya, bagaimana cara menghilangkan racun yang membakar dari iblis api? Bagaimana ini mungkin? Lu Master dengan dingin mendengus, dia baru saja masuk ke ruang dalam Ling Huosuan, tetapi kata-katanya, bahkan setelah melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan dia merasa sangat pucat. Pada saat ini, Qin Yichen mengikuti seluruh kelompok tentara bayaran badai dan menuju ke arah timur kota Yanhuo. Tuan Qin, di dekat kota api, kekuatan kelompok tentara bayaran badai kami dapat menempati peringkat 3 teratas, dan kami sama dengan kelompok tentara bayaran tarian api dan kelompok tentara bayaran moran. Kepala dari dua kelompok tentara bayaran mereka juga merupakan pusat kekuatan martial king level. Sepanjang jalan, Che Mingxin juga memperkenalkan Qin Yichen di samping. Dalam wacana, ada sedikit kebanggaan. Qin Yichen juga mengangguk sambil tersenyum, dan aku merasa sedikit terkejut, seorang spesialis dao bela diri tingkat Raja Bela Diri, tetapi tidak ada seorang pun di seluruh domain utara. Dari kata-kata Che Mingxin, Qin Yichen juga tahu bahwa kepala mereka disebut Shao Wenbao dan tidak berada di kota api untuk saat ini. Selama percakapan, setelah berbelok beberapa jalan, sebuah halaman yang sangat luas muncul di hadapan Qin Yichen. Melihat ke depan, di atas halaman, sebuah spanduk mencolok berkibar tertiup angin, dan karakter besar dari kelompok tentara bayaran badai tergambar di atasnya, menjulang semacam darah besi. Di luar kompleks, beberapa pria kekar dengan kekuatan tempur lurus memegang senjata di depan kompleks, samar-samar berbau darah dari mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka benar-benar dari ujung pisau. Pria besi itu berguling, namun, mata tajam pria besar ini sepertinya memiliki sentuhan kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan ini menjadi lebih intens setelah mereka melihat Cheliang Zeng yang sedang digendong. Segera, beberapa pria besar berjalan dengan cepat. Kepala rombongan, apakah kepala rombongan baik-baik saja? Setelah mendengar suara-suara tersebut, lebih dari 20 orang keluar dari halaman. Apa namanya? Pemimpin rombongan butuh istirahat. Kenapa dia dalam masalah? Cepat kembali. Beruang tua menghentikan tentara bayaran dan memarahinya. Tidak ada apa-apa. Apakah dia menyingkirkan racun? Sangat bagus. Apakah Ling Huosuan membantu menyingkirkannya? Tidak menyangka pedagang berhati hitam seperti Ling Huosuan masih memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar kata-kata beruang tua itu, semua lelaki kuat itu sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka juga menebak siapa yang membantu mereka dalam kelompok tentara bayaran badai. Tetapi di kota api, satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan adalah Ling Huosuan. Jangan menebak secara membabi buta, Ling Huosuan tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak berpikir ada apapun di Lu yang bahkan guru pun bisa dihitung. Berbicara tentang Ling Huosuan, beruang tua itu tidak bisa menahan amarah, terutama Tuan Lu, hanya mengambil racun dari wakil kepala, tidak ada cara untuk melakukannya, dan mereka juga menghabiskan begitu banyak dukungan untuk Ling Huosuan secara normal. Chapter 283, Grand Master of Alchemist. Bukan Ling Huosuan, ranah Raja Bela Diri yang mana? Mustahil, bahkan seorang spesialis dao bela diri Raja Bela Diri mungkin tidak memiliki kemampuan ini, kan? Nah, siapa anak itu? Dia begitu lahir, spirit power berfluktuasi. Dia adalah master pemurnian pil, bukan? Tiba-tiba, seorang tentara bayaran bermata tajam menemukan Qin Yichen di sebelah beruang tua itu. Ketika dia merasakan sedikit fluktuasi kekuatan roh pada yang terakhir, dia bahkan berseru. Tiba-tiba, mata puluhan tentara bayaran spirit realm diproyeksikan, dan ketika beruang tua itu mengangguk, secara default, jalur keheranan melirik Qin Yichen. Jangan ragu, kata Tuan Qin, ayahku butuh istirahat.
Pada akhirnya, Che Mingxin dengan enggan berteriak bahwa talenta itu perlahan berjalan menuju halaman, yang juga membuat Qin Yichen bebas dari pandangan yang ingin dia lihat. Kemudian Qin Yichen juga diatur untuk sebuah rumah yang bagus. Di dalam ruangan banyak diletakkan item cold attribute yang membuat suhu di dalam ruangan turun, membuat orang tidak merasakan panas di luar. Setelah memasuki stasiun kelompok tentara bayaran badai, Qin Yichen berbelok sedikit untuk membiarkan tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran badai membantunya mengumpulkan beberapa bahan. Untuk para dermawan yang menyelamatkan Che Liangzheng, tentara bayaran ini tentu saja tidak menolak. Setelah itu, Qin Yichen kembali ke kamar, dan bekerja keras untuk membuat 3 putaran clear heart pill dan menghindari fire core. Dia tidak beristirahat sampai tengah malam. Karena Qin Yichen tahu bahwa setelah acara hari ini, besok pagi akan banyak orang yang datang untuk bertanya. Ketika saatnya tiba, untuk mendapatkan bola api, saya khawatir clear heart pill 3 putaran dan fire core yang dibutuhkan di tangan saya sedikit berkurang. Malam ini kota api tidak tenang, karena ada berita mengejutkan yang menyebar di antara kekuatan besar. Di halaman stasiun kelompok tentara bayaran penari api, seorang lelaki tegap berdiri tegak di halaman, dan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Bahkan jika dia berdiri diam, itu seperti tusukan tombak panjang yang menembus cakrawala. Dan yang paling mencolok adalah rambut merah yang bisa mewakili identitasnya. Orang ini adalah ketua kelompok tentara bayaran penari api. Pada saat ini, di belakang pasukan pemenang api, ada sekelompok tentara bayaran dari tarian api yang sedang berbicara dengannya tentang sesuatu. Apakah kamu yakin pembakaran Che Liangzheng telah dikeluarkan? Setelah mendengarkan, Huo Yingjun berbalik dan bertanya kepada tentara bayaran itu. Kepala, aku melihatnya di tempat kejadian. Tetapi, tentara bayaran ini dijeda. Setelah yang pertama mengerutkan kening, dia dengan cepat berkata lagi. Tapi Tuan Lu dari Ling Huo Xuan mengatakan bahwa ini mungkin sebuah drama yang semuanya diarahkan sendiri oleh orang-orang di kelompok tentara bayaran badai. Tapi tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Mengarahkan diri sendiri, Huo Yingjun terkekeh beberapa kali, tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, "Kaya, saingan lama dengan kelompok tentara bayaran badai selama bertahun-tahun, apakah kamu belum mengenal mereka?" Huff, mandiri dan mandiri. Itu hanya ketidakmampuan Ling Huo Xuan, itu saja. Besok, ikuti aku ke kelompok tentara bayaran badai. Saya akan melihat apakah remaja di mulut Anda benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Apa yang terjadi pada kelompok tentara bayaran tarian api juga terjadi pada kelompok tentara bayaran Moran dan beberapa pasukan besar dan kecil. Para pemimpin pasukan ini, tanpa kecuali, memilih untuk pergi ke kelompok tentara bayaran badai besok untuk menyelidiki kebenaran. Jika ini hanya tipu muslihat yang diarahkan dan dilakukan oleh kelompok tentara bayaran badai, tidak apa-apa. Namun, jika seseorang benar-benar dapat menghilangkan racun komando setan api, maka masalah ini akan menjadi lebih serius. Hingga saat ini, sangat sedikit orang yang akan mencoba membunuh komandan setan api. Salah satu alasan utamanya adalah pembakaran yang mengerikan ini. Bahkan seorang spesialis Dao bela diri Martial King tidak mau mencemari. Dan jika ada cara untuk menghilangkan racun yang membakar dari komandan setan api, maka seorang spesialis Dao bela diri Raja bela diri pasti akan mengambil risiko untuk mencobanya. Langit cerah dan cerah. Di luar stasiun kelompok tentara bayaran badai, ada banyak siluet yang berkedip. Di antara siluet ini, bahkan ada 2 seorang spesialis Dao bela diri dengan level Raja bela diri. Jika bukan karena belas kasihan Qin Yichen dengan tentara bayaran kelompok tentara bayaran sebelumnya, saya khawatir mereka mengira seseorang akan menimbulkan masalah. Beruang tua, undang guru itu keluar untuk melihat. Artinya, jika kamu benar-benar bisa menghilangkan racun, maka kamu tidak bisa membiarkan kelompok tentara bayaran badaimu mendominasi. Apakah ini benar-benar permainan kelompok tentara bayaranmu? Karena tentara bayaran ini menunggu lebih dari 1 jam di luar stasiun kelompok tentara bayaran badai, dan lambat laun beberapa orang menjadi tidak sabar. Segera, jalan berteriak dan minum terdengar dari kerumunan. Untuk teriakan orang-orang ini, tentara bayaran dari kelompok badai memilih untuk mengabaikannya secara langsung. Mereka sangat jelas, wakil komandan mereka benar-benar dibakar oleh komando setan api dan disembuhkan. Adapun orang-orang yang berteriak ini, mereka suka menunggu. Melihat sikap semua orang dalam kelompok tentara bayaran badai,
banyak orang bahkan lebih tidak puas di luar, tetapi sejauh ini, tidak ada yang pergi. Tetapi semakin banyak seorang spesialis dao bela diri yang menghadapi tren konvergensi di sini. Akhirnya sampai larut pagi, rumah yang belum dibuka oleh kelompok tentara bayaran badai akhirnya terbuka perlahan dengan suara gasi. Siluet seorang remaja berjalan keluar rumah. Kepala, anak itu. Ketika saya melihat Qin Yichen, beberapa orang yang pernah bertemu dengannya berbisik kepada pemimpin mereka. Segera, garis pandang semua memandang ke arah Qin Yichen. Ya, kupikir dia punya 3 kepala 6 lengan, berani membiarkan kepala kita menunggu begitu lama. Mengapa anak kecil tanpa rambut? Dia memiliki kemampuan untuk melawan racun. Saya hanya melihat seorang remaja berusia 17-18 tahun, banyak di antaranya mengerutkan kening, dan beberapa tentara bayaran yang pemarah, karena mereka menunggu terlalu lama, dan mereka menjadi bermulut kotor. Mendengarkan teriakan ini, Qin Yichen hanya tersenyum-tersenyum, sama sekali tidak membantah. Tatapannya melirik kerumunan di luar halaman, dan dia menemukan beberapa nafas arogan, yang membuat matanya sedikit menyipit. 4 Raja Bela Diri, kota api ini benar-benar harimau berjongkok, naga tersembunyi. Hal ini tidak mengherankan, lagi pula, meski ranah peradangan ekstrim berbahaya, hal itu disertai dengan peluang yang lebih besar. Aku tidak tahu apa yang kamu cari. Qin Yichen untuk mengajukan pertanyaan, padahal sudah tahu jawabannya. Ranah ini berjalan di medan peradangan ekstrim, setiap orang di dalam tubuh, kurang lebih, akan ada pembakaran. Mereka juga melihat terlalu banyak orang yang menderita keracunan selama 10.000 tahun, jadi begitu mereka mendengar seseorang dapat menghilangkan keracunan itu, 5 datang. Kudengar kamu bisa membersihkan racun iblis api. Kepala kelompok tentara bayaran tarian api, Huo Yingjun, maju selangkah dan bertanya langsung ke intinya. Dia sangat cemas sehingga terlihat bahwa keracunan di dalam tubuhnya telah mencapai batasnya, dan dari fakta bahwa dia belum memasuki ranah peradangan ekstrim selama beberapa bulan, dapat dilihat bahwa kondisinya di dalam tubuh takut itu agak buruk. Chapter 284, Grandmaster of Alchemist. Kalimat Naruto, pada saat yang sama, juga menanyakan niat semua orang di pintu. Jika anak laki-laki di depannya benar-benar dapat menghapus pembakaran komando setan api, ini akan sangat penting, dan seorang spesialis dao bela diri tingkat Raja Bela Diri juga memiliki kegunaan nyata. Anda bisa mendapatkan 1000 poin kontribusi kadipaten dengan membunuh pemimpin api. Kalau tidak percaya, kenapa datang ke sini? Qin Yichen bertanya sambil terkekeh, di depan seorang spesialis dao bela diri, dia tidak sedikit pemalu, wajahnya acuh tak acuh. Tidak sederhana, para pemimpin dari beberapa pasukan telah menemukan ini. Jika hanya remaja biasa yang berdiri di depan mereka, sama sekali tidak mungkin melakukannya dengan tenang di hadapan mereka. Apakah ada obat mujarab untuk membersihkan racun? Huo Yingjun bertanya, hampir dengan semangat tertulis di wajahnya. Memiliki. Qin Yichen mengeluarkan 3 putaran Clear Heart Pill, yang telah dia siapkan, dan berkata, pil ini disebut 3 putaran Clear Heart Pill. Ini memiliki efek penyembuhan dan detoksifikasi. 3 keluarkan Clear Heart Pill, dan jelas dapatkan wajah yang mencurigakan. Itu terlalu biasa, dan bercanda, apakah ada obat mujarab di dunia ini yang bisa menyembuhkan sekaligus membersihkan? Jangan melihat di mana mereka berada di alam yang sangat berkobar ini, tetapi pengetahuan mereka sangat luas. Pemimpin, itu adalah obat yang menyelamatkan Che Liangzheng. Namun, kelompok tentara bayaran di belakang tentara pemenang api mengingatkannya di belakangnya. Pada masa Ling Huosuan, tidak ada yang akan percaya bahwa ramuan biasa ini memiliki efek yang luar biasa, tetapi Che Liangzheng memang menggunakan ramuan seperti itu untuk bertahan hidup. Berapa harga ramuanmu? Huo Yingjun melihat-lihat sedikit rajutan, tetapi tetap memperhatikan pil hati jernih 3 putaran di tangan Qin Yichen. Sebagai ganti bola api untuk pil Clear Heart 3 putaran, Qin Yichen mulai menakut-nakuti orang. 1 obat mujarab menjual 1 juta koin perak. Kamu memperlakukan ramuanmu sebagai obat suci, 1 juta, kenapa kamu tidak mengambilnya? Ya, itu keterlaluan. Kebisingan dan jeritan keluar dari kerumunan. Jika itu bukan lokasi kelompok tentara bayaran badai, mereka tidak akan menyebutnya berteriak di sini, tetapi mereka harus melakukannya. Qin Yichen tidak menjelaskan apapun. Memang benar bahwa 3 putaran Clear Heart Pill tidak bernilai 1 juta koin perak,
tetapi itu sangat berharga bagi mereka yang membakar racun. Hal utama adalah bahwa 3 transfer Clear Heart Pill ini, Qin Yichen tidak dapat disempurnakan dalam sehari, ditambah persiapan kali ini, hanya lebih dari 100 buah. Bahkan jika ramuan ditukar dengan 1 bola api, akan ada lebih dari 100 bola api. Apakah kamu yakin obat ini akan membersihkan racunnya? Huo Yingjun ragu beberapa kali, masih bertanya. Racun yang terbakar hampir merupakan racun yang tidak ada habisnya. Meskipun dia masih bisa menekan pembakaran racun di dalam tubuh dengan basis kultivasi, tetapi begitu dia bertambah tua dan tubuhnya lemah, maka dia hanya bisa membiarkan racunnya terbakar. Terkikis, membersihkan memang mungkin, tapi jika keracunannya terlalu dalam, 1 obat mujarab pasti tidak cukup. Qin Yichen mengangguk, mengingatkan. Dia bisa melihat bahwa orang di depannya samar-samar melewati lampu merah, yang merupakan tanda pembakaran. Saya ingin 1. Sebagai seorang spesialis dao bela diri dari alam Raja Bela Diri, pasukan pemenang api tidak peduli dengan bola api itu, mengeluarkan mutiara merah, dan menukar pil hati jernih 3 putaran di tangan Qin Yichen. Setelah menerima ramuan tersebut, Huo Yingjun langsung mengambilnya di tempat. Pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Jika ini hanya lelucon yang diarahkan dan dilakukan oleh kelompok tentara bayaran badai, maka tidak mungkin bagi kepala kelompok tentara bayaran tarian api untuk mengikutinya. Apalagi sebenarnya situasi memenangkan tentara dengan api agak diketahui oleh masyarakat yang hadir. Setelah meminum obat mujarab, wajah Huo Yingjun tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menutup matanya dengan cepat. Uhuk-uhuk, itu hanya beberapa menit. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah ungu hitam secara langsung, tetapi bukannya lelah, wajahnya malah gembira. Benar-benar efektif. Suara-suara Huo Yingjun bergetar. Aku juga mau. Dia belum mengatakan ini. Seorang spesialis dao bela diri martial king lainnya mengambil langkah pertama dan datang ke Qin Yichen. Dia mengganti Clear Heart Pill 3 putaran dengan bola api, dan juga mengambilnya secara langsung. Saya akan mengganti yang lain, tidak, saya akan punya 3 lagi. Huo Yingjun bereaksi dengan cepat. Penampilan gugup sepertinya takut seseorang akan merampoknya. Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak eliksir yang memiliki khasiat seperti itu. Dan beberapa bola api, untuk seorang spesialis dao bela diri martial king, ini tidak dapat dipertimbangkan sama sekali. Selama racun di dalamnya dibersihkan, dia bisa memburu api di alam kehancuran. Obat mujarab 1 juta koin perak tampaknya merupakan transaksi yang sangat tidak adil, tetapi itu sangat berharga di mata seorang spesialis dao bela diri dari domain yang sangat berapi-api ini. Kemudian, 2 seorang spesialis dao bela diri martial king lainnya juga ditukar dengan pil Clear Heart 2 putaran. Dengan keefektifan eliksir, segera diganti dengan 103 putaran Clear Heart Pills. Di antara mereka, 5 seorang spesialis dao bela diri kerajaan martial king, masing-masing bertukar lebih dari 10. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 bola api, yang tidak diharapkan Qin Yichen. Meskipun dia masih ingin berubah, dia tidak memiliki tambahan 3 putaran Clear Heart Pill. Lagi pula, ketika dia datang, Clear Heart Pill 3 putaran ini, dia baru saja mempersiapkan dirinya sendiri. Lebih dari 100 buah cukup untuk dia sendiri. Saya ingin 3 pil Clear Heart Pills. Ketika ada seseorang ranah pencapaian besar Spirit Realm, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan bahwa tidak ada lagi obat mujarab. Beberapa pasangan bahagia, membeli 3 putaran Clear Heart Pill pasti menyenangkan. Tapi saya tidak membelinya, tetapi mengerutkan kening. Tidak ada yang mau menderita sakitnya pembakaran di usia tuanya. Kamu, mulai sekarang, jual 10 pil jantung jernih 3 putaran setiap hari. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa datang kepada saya dan mengubahnya. Selanjutnya, Qin Yichen memberikan harapan kepada banyak orang. Bukankah ini berarti bahwa dia hanya dapat membuat 3 putaran Clear Heart Pills setiap hari? Qin Yichen dengan Spirit Divine Art, dan bahkan jika dia terus menggunakan ramuan tersebut selama setengah bulan, kekuatan roh tidak akan mengering. 10, tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Jika terlalu banyak, akan terlihat seperti 3 putaran Clear Heart Pill terlalu biasa. Jumlah 10 tepat. Ada ramuan lain, dan yang sama, yang ditukar dengan bola api. Qin Yichen juga mengeluarkan Fire Core, pil ini disebut Fire Core. Selama Anda meminumnya,
Anda dapat melindungi diri dari minuman keras selama sehari. Datang ke sini dulu. Fire Winds melaju lebih dulu, dan tidak peduli apakah tidak berguna untuk menghindari Fire Core, mereka mengganti 10. Terlihat bahwa dia ada di dalam tubuh untuk membersihkan racun, dan dia bahagia. Chapter 285, Grand Master of Alchemist. 3 beralih ke Clear Heart Pill, yang merupakan obat penyembuhan untuk area peradangan ekstrim. Menghindari Fire Core tidak diragukan lagi menjadi barang yang harus dimiliki untuk berjalan di ranah peradangan ekstrim. Kedua ramuan ini tampaknya sangat mahal, tapi itu hanya untuk ranah Spirit Realm biasa. Untuk pencapaian hebat Spirit Realm, dan bahkan seorang spesialis Dao bela diri tingkat Raja Bela Diri, bola api masih dapat diterima. Karena setelah meminum eliksir, mereka bisa mendapatkan lebih banyak bola api tanpa cedera. Kelompok tentara bayaran badai sedang terbakar. Dalam jangka waktu tertentu, kelompok tentara bayaran badai langsung menjadi pusat dari seluruh kota api. Semua seorang spesialis Dao bela diri bergegas ke stasiun kelompok tentara bayaran badai setiap pagi. Bahkan lebih banyak orang berdiri menunggu di luar stasiun kelompok tentara bayaran badai semalaman. Tentu saja, orang-orang seperti itu semuanya menderita keracunan. Setelah obat mujarab terjual, status Qin Yichen di kelompok tentara bayaran badai juga meningkat. Orang di kelompok tentara bayaran badai hampir menyerah, dan apa yang dia butuhkan, orang di kelompok tentara bayaran badai 2 tidak mengatakan apa-apa, 5 pergi untuk melakukannya. Malam itu, Qin Yichen melihat lebih dari 100 bola api di matanya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika itu tidak terjadi pada kecelakaan Che Liangzheng, diperkirakan dia ingin menjual ramuan di tangannya, tetapi saya khawatir itu akan memakan waktu. Selain itu, dalam kasus Ling Huosuan, dia pergi ke toko obat lain untuk menjual obat mujarab. Pedagang bukanlah tentara bayaran. Pedagang mendapat untung besar, tentara bayaran mendapat banyak kasih sayang. Demi keuntungan, pedagang melakukan segalanya. Cobalah, bisakah kamu memperbaikinya? Qin Yichen paling khawatir tentang apakah bola api dapat digunakan sendiri. Berpikir, dia mengambil bola api dan duduk. Dengan pengoperasian spirit fisik, bola api perlahan disempurnakan, dan energi merah-merah, seperti semburan lava, mengalir ke meridiannya. Mendesis. Petik 2. Bahkan jika Qin Yichen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan fisiknya telah mencapai Spirit Realm, dia masih tersedot oleh sengatan panas itu, dan meridiannya juga kejang. Cukup untuk melihat bahwa energi yang terkandung dalam bola api itu menakutkan. Bahkan jika Qin Yichen memiliki asal sejati khusus, dia masih berharap mati tersiksa oleh energi bola api. Energi dalam bola api jauh lebih ganas daripada udara panas yang mengalir di antara langit dan bumi. Meski bisa melahap asimilasi, kecepatannya terlalu lambat. Kemudian, seolah-olah itu adalah ular sanca merah, energi bola api menerobos dantian Qin Yichen dengan sikap kasar. Di dantian, mutiara bela diri sumber kehidupan yang awalnya retak telah dipulihkan menjadi normal dengan nutrisi dari langit dan bumi. Singa petir telah berkeliaran di dantian. Ketika ular sanca merah masuk, tiba-tiba, singa petir menyerbu, dan itu adalah gigitan liar terhadap energi bola api seperti ular sanca. Energi bola api, meski ada spiritualitas tertentu, tapi mana bisa petir gila singa. 3 kali 2 kali, ular sanca merah yang dibentuk oleh energi bola api dicampur oleh Thunderbolt Lion 781. Hal utama adalah bahwa pembakaran energi bola api yang paling mengerikan tidak banyak berpengaruh pada Qin Yichen sama sekali. Segera setelah piton merah tersebar, pemurnian menjadi lebih halus. Oh, petik 2. Ketika energi bola api dimurnikan menjadi setengahnya, di dalam dantian, mutiara bela diri sumber kehidupan bersenandung untuk beberapa saat, kemudian, menjadi lebih jernih dan cerah. Sejak saat ini, asal sejati dari tubuhnya tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Perubahan kualitatif. Alam roh. Qin Yichen bersukaria di dalam. Bola api ini lebih berguna daripada Tianlei Yuanxi, tidak hanya dapat meningkatkan ranah, tetapi juga energi bola api memiliki efek yang besar pada penyempurnaan tubuh. Dia bisa merasakan bahwa di mana energi bola api mengalir, apakah itu meridian atau kerangka, ototnya telah ditingkatkan. Dengan kata lain, bola api halus, fisik dan alamnya, akan dipromosikan secara bersamaan. Tiba-tiba, di mata Jian Realm, di manakah tempat itu masih berbahaya?
Ini jelas merupakan rumah harta karun miliknya. Setelah ranah Qin Yichen dipromosikan menjadi Spirit Realm, pemurnian menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Dia menghabiskan 10% waktunya untuk menyempurnakan separuh energi bola api lainnya. Setelah bola api ini sepenuhnya disempurnakan, mata Qin Yichen terbuka, membuka mulutnya, dan memuntahkan gelombang api. Menjalankan True Origin sedikit, mengangkat tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan agung di dalam tubuh. Alam roh. Qin Yichen menjilat bibirnya yang pecah-pecah, jelas tidak puas dengan status quo. Spirit Realm, di area 1000 arah siri, hampir bisa berjalan menyamping, tapi di Kadipaten, di depan rumah Li, apa itu Spirit Realm? Memikirkan keluarga Li, Qin Yichen tidak beristirahat sejenak, dan langsung mengambil bola api kedua untuk mulai memurnikan. Dalam satu malam, dia sepenuhnya memurnikan 3 bola api. Meskipun Realm tidak menembus ke prestasi kecil alam roh, fisiknya telah mencapai tingkat prestasi kecil alam roh. Keuntungannya sangat besar. Baru pada pagi hari Qin Yichen berhenti memurnikan bola api, dan kemudian menyempurnakan beberapa pil hati jernih 3 putaran dan menghindari inti api. Setelah menghabiskan kurang dari setengah bulan di kota api, Qin Yichen telah mengumpulkan 3.400 bola api. Alamnya juga telah menembus ke pencapaian kecil alam roh, fisik, dan akan mencapai pencapaian besar alam roh. Jika kecepatan kultivasi diteruskan, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, harganya juga beberapa ratus bola api. Tahukah Anda, bola api adalah barang mahal hingga 1 juta koin perak. Di mana rata-rata orang mampu membelinya. Perbaikan besar sering disertai dengan biaya besar. Pada hari ini, Qin Yichen mengeluarkan banyak fire core yang menghindari dan memutar 3 clear heart pill, dan datang ke toko sementara di luar kelompok tentara bayaran badai untuk dijual. Ramuan ini, seperti biasa, direnggut hanya dalam waktu setengah jam. Qin Yichen menemukan sesuatu yang aneh di kota api hari ini. Dia melihat banyak orang di jalan sedang berkemas dan bersiap untuk meninggalkan kota Yanhuo, dan pada saat yang sama, ada banyak seorang spesialis dao bela diri yang belum pernah terlihat sebelumnya, bergegas menuju kota Yanhuo. Apa yang terjadi? Qin Yichen sedikit bingung. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke alam peradangan yang jauh, seolah-olah dia memperhatikan bahwa asal-usul sejati antara langit dan bumi ada sedikit fluktuasi yang keras. Di kota yang berapi-api, udara panas di masa lalu tampaknya semakin ganas saat ini. Beruang tua, ada apa hari ini? Masing-masing dan semua orang sedang terburu-buru. Kebetulan ketika beruang tua itu berjalan melewati toko, Qin Yichen dengan cepat menangkapnya dan bertanya, "Oh, adik, apakah kamu benar-benar di sini untuk pertama kalinya di kota Yanhuo? Mengapa Anda bahkan tidak mengenal kota Tianhuo?" Bagi Qin Yichen, beruang tua itu masih sangat antusias. Pemakan Skyfire. Qin Yichen sedikit terkejut, tapi agak bingung. Api langit di tempat yang sangat panas itu akan meletus setiap 2 tahun sekali. Adapun penyebabnya, tidak ada yang pernah memverifikasinya. Dan setiap kali api langit meletus, wilayah kota api akan ditelan sementara, sehingga disebut api langit. Makan kota. Beruang tua itu menjelaskan kepada Qin Yichen. Lalu mengapa ada orang yang berani datang ke kota api? Qin Yichen masih sedikit bingung. Dengan cara ini, kota api juga sangat berbahaya. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.